Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya! Lagi semuanya shalom. Lagi shalom. Saya boleh tangan-tangan yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu, saudara. Boleh sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Saudara, saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita.
Kita tidak ada yang sempurna, saudara. Hari ini kalau engkau datang dengan ketidaksempurnaan, engkau datang mungkin melakukan suatu hal kesalahan, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang baru bagi setiap kita. Oleh karena saudara, sama-sama hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa sembah syukur kita pada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatimu Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kami tahu semua kejadian dalam setiap kehidupan kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Hari Tuhan Yesus, kami datang, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Untuk datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang membawa sembah syukur kami, hormat kami bagi Engkau Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh. Mari bersama-sama katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, amin, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, amin, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Setiap kali ada Tuhan, ku ada untuk menjadi. Oh, dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
sama-sama angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Dan ku ingin mengenal, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini setiap seruan hati kami Tuhan. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Dan ku, dengarlah seruan kami Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi setiap isi hati kami ya Tuhan. Kami ada untuk jadi penyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Setiap kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Nyatakan ku ada. Mari sekali lagi sama-sama saudara. Nyatakan dan ku Tuhan. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above for me. Come on. Jesus' name above for me. You are worthy. You are worthy of our praise. Amen. And my heart will sing how great. Mari bersama-sama saudara, dengan satu suara, satu hati nyatakan, Jesus, 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 Jesus name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. Come on. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. Oh, sing how great is our God. Come on, sing. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, but sing how great, how great. Mari sama-sama kedua tanganmu. Come on, say Jesus, Jesus name above all names. Come on, Jesus name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, say Jesus, Jesus, Jesus. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. Karena setiap seruan kami nyatakan, and my heart will sing how great is our God. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Come on, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. All will see how great. And all will see how great. How great. All will see how great. How great is our God. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan haleluya. Kami siap memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap bernyanyi bagi Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Siap bernyanyi bagi Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on.
Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Mari kita menari buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur sama-sama nyatakan, sukacitaku kan menari. Mari lebih lagi GBI-PRJ. Dengan sukacitaku kan menari. Sang Raja nyanyi bagi Dia. Tuhan GBI-PRJ. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sang Raja nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sang Raja nyanyi bagi Dia. Sang Raja semuanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang siap lagi nyembah bagi Raja katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan semua. Hei, hei. Kami bersyukur kami punya Raja seperti Engkau. Tuhan Yesus namanya yang percaya katakan amin. Come on. Mari setiap umat yang percaya katakan sama-sama. Come on, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkata.
Tuhan kami Tuhan. Engkau Raja setiap hidup kami Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama katakan pada Tuhan dengan iman, katakan Kau yang berjaya, sujud menyembah. Katakan berjaya, mari bersama-sama ya katakan hanya Engkau yang percaya Tuhan Yesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Kau yang seluruh semesta sujud. Siap semua? Kebangkitanmu, come on. Mujizat telah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Hey, hey. Siapa? Kasih-Mu bertata Kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitanmu. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang saya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami berdiri mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, akan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan melihat akan adanya perubahan demi perubahan. Transformasi akan terjadi atas bangsa kami. Dan kami mulai melihat ya Tuhan, di mana bangsa kami semakin diberkati Tuhan, semakin dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan terus melaju untuk Indonesia semakin maju. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa membawa pemilu di tahun 2024. Kami percaya semua akan berjalan dengan aman dan lancar. Dan presiden juga pemerintahan yang terpilih nantinya adalah mereka yang takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis dan toleran. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Pak Jokowi, juga wakilnya Bapak Maruf Amin. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil, semua berdasarkan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Engkau terus mengurapi hamba-Mu, Engkau yang menuntun hamba-Mu, memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu dimanapun melayani, ada kuasa dan mujizat yang selalu menyertai. Bapa Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, sebagai the messenger of the third Pentecost, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga besarnya ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Rianto. Kami tahu bahwa Tuhan Engkaulah perisai dan penolong atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadikan setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu di CK7 menjadi umat yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan yang terbaik atas hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan keluarga besarnya selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami melihat di tempat ini Tuhan banyak sekali anak-anak muda ya Tuhan.
di mana kami tahu hari-hari ini janji Tuhan akan digenapi, bahwa generasi Yeremia akan dipakai Tuhan. Dan kami percaya akan lahir anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan pakai anak-anak muda di gereja kami CK7, di bangsa kami Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk semua. Baik saudara, di kesempatan sore hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada, bolehkah angkat tanganmu saudara, dengan sukacita kami akan menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Ada di belakang, ada dua. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah, saudara bisa scan QR di depan untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kami menghimbau bagi saudara yang belum memiliki KKJ, silakan saudara untuk bisa membuat KKJ. Saudara bisa mengunjungi ke sekretariat di depan saudara, karena nanti pada Desember kita akan bersama-sama bersukacita merayakan HUT gereja kita saudara. Dan untuk pemesanan tiket akan diprioritaskan untuk bagi saudara yang sudah memiliki KKJ. Oleh karena itu saudara, silakan bagi yang belum memiliki KKJ, kartu keluarga jemaat, saudara bisa langsung membuat KKJ untuk dapat sama-sama kita merayakan HUT gereja kita tercinta. Baik saudara, mari kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara memberikan persembahan dengan cara men-scan QR yang di depan kursi saudara, dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada atas nama kolekte GBPRJ. Saudara juga dapat memberikan dengan cara memberikan lewat amplop. Saudara bisa angkat tanganmu bagi saudara yang memerlukan amplop, pengerja akan memberikan amplop kepada saudara. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan, mari sama-sama saya undang sekali lagi, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sampai berikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah Mandala Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Engkaulah permata yang indah.
yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kaulah segalanya bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Padahal segenap hatimu nyatakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
Bapa yang baik. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Atas penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Hanya oleh karena belas kasihan-Mu. Engkau Allah yang agung dan setia ya Bapa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang luar biasa. Betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kalau sore hari ini kami boleh ada di sini, biarkan kami duduk diam di hadirat-Mu ya Bapa. Bukakan telinga kami, celikan mata kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyampaikan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan hamba akan mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami panjatkan hanya melalui satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua yang dikasih oleh Tuhan. Saya senang banget bisa berada yang sekian kali di panggung ini. Biasanya saya ada di sebelah ranjang pasien saudara. Terus terang saya sebagai seorang dokter dengan bekal pengalaman saya ya, pendidikan saya, berdiri di panggung itu bukan hal yang biasa saudara. Karena biasanya ketemu orang tuh 1 lawan 1. Tapi puji Tuhan dimampukan dan saya terutama berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memampukan saya, memberikan hikmatnya, itu bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi karena Roh Kudus yang mengajar saya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Gembala di sini, Dr. Yanto dan juga Ibu untuk mempercayakan kepada saya untuk sharing firman, terutama pada sore hari ini. Nah, saudara, hari ini saya akan membawakan satu firman, kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini ayat yang sangat terkenal saudara, ayat yang sangat menenangkan hati ya. Dan kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya udah ada slide-nya di sini. Harap maklum saudara kalau dokter itu memang senangnya bikin slide. Tapi saya yakin saudara terberkati dengan adanya gambar-gambar ini. Amin. Karena akan lebih jelas. Ya, kita baca sama-sama, kita baca bergantian ya saudara, saya baca ayat 1 dan saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, saudara kalau lihat di sini, ini Raja Daud saudara yang menulis, dan di sini Daud memposisikan dirinya bukan sebagai gembala, atau bukan juga sebagai raja, namun sebagai domba. Dan kita juga adalah domba-dombanya Tuhan, saudara. Tadi lagu yang tadi, Yesus adalah anak domba Allah, saya nangis saudara. Karena disitulah karakteristik dari Tuhan kita berjenjang. Yesus adalah anak domba Bapa, dan kita adalah anak domba dari gembala kita Tuhan Yesus yang baik. Dan setiap ayat di sini memiliki makna saudara. Saya akan mengulas dari mata seorang domba, yaitu kita. Karena itu akan menarik sekali agar kita bisa lebih memahami lebih dalam lagi kenapa sih kok kita perlu gembala. Kenapa gembalanya itu harus gembala yang baik. Nah di Alkitab itu banyak sekali perumpamaan saudara. Misalkan kenapa kok ini kita diibaratkan sebagai domba. Nah kalau kita mengerti hal ini dengan keseluruhan panca indera kita, itu akan bikin kita jadi
surprise saudara, firman Tuhan itu hidup. Lebih hidup dari apapun juga dan seperti pedang bermata dua. Makanya kalau kita melihat dengan sisi roh saudara, itu akan jadi hidup ayat ini, jadi bukannya cuma hitam putih. Nah, saya sering berpikir kenapa yuk kita sebagai domba, apakah karena ini saya pinjam punyanya anak saya saudara, dia kalau tahu saya diam-diam ngambilnya karena ini boneka kesayangannya, kalau dia tahu dia pasti udah ngomel-ngomel, ini dua-duanya barang pinjaman saudara. Anak saya 3, yang paling kecil umurnya 4 tahun, ini punyanya dia, perempuan. Ya, ini punyanya anak saya yang kedua, dan dia ngomel-ngomel karena kok bukannya punya Koko yang diambil, kok punya dia katanya. Saya bilang bagus dong, itu dibawa ke panggung, hadirat Tuhan lebih besar. Nah, kalau saudara lihat domba kayak gini, apakah karena dia putih, karena lucu, menggemaskan, sehingga Tuhan menganggap kita itu sebagai domba? Kok bukan binatang lain, kenapa enggak kucing, kelinci juga putih ya, itu lucu. Nah kalau kita lihat di Alkitab saudara, domba itu tuh hewan yang paling banyak disebutkan. Ada lebih dari 500 kali di Alkitab disebutkan mengenai domba. Dan gembala itu 200 kali, jadi pekerjaan yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Dan kalau kita dengar lagu tadi, Yesus juga adalah anak domba Allah. Dan sebagai anak domba Allah, Yesus itu telah disembelih saudara, sebagai ganti dosa kita. Makanya hari ini kita merayakan perjamuan kudus ya, dan kita memakan roti yang tidak beragi, itu melambangkan tidak adanya dosa. Dan kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mati itu karena upah dosa itu adalah kematian. Jadi menggantikan kita, harusnya kita yang mati. Tapi Tuhan yang mati, betapa baiknya kan saudara Tuhan kita. Ya, dan kalau kita lihat di Alkitab, pertama kali kita melihat referensi tentang Tuhan menyediakan domba yang dikorbankan itu adalah pada saat saudara mungkin ingat kisah mengenai Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Ya, nah ternyata itu tuh menggambarkan foreshadow untuk Yesus di kemudian hari. Jadi saat itu Abraham membawa keledai dan 2 pegawainya, dia naik bersama dengan Ishak ke Gunung Moria, dan Ishak terus membawa kayu untuk mempersembahkan dia. Dia nggak tahu kalau dia akan jadi korban persembahan, ya. Dan Ishak itu adalah anak pertama dari Abraham, ya, bukan anak pertama, maksudnya anak pertama dari satu-satu anak laki-laki dari Sarah, ya, dan anak kesayangan saudara. Demikian juga pada saat zaman Yesus, Yesus adalah anak kesayangan dari bapaknya, anak yang sulung. Dan semua domba saat itu dibiarkan di Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, kemudian dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada imam besar, ya. Dan pada saat ke Yerusalem, Yesus juga mengendalai keledai, ya, dan dan pergi ke Bait Allah, dan Yesus sendiri pada saat menuju kematiannya, dia sendiri yang memikul kayu salibnya dan menjadikan dia sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua juga kita melihat anak domba lagi pada saat Paskah saudara. Jadi domba disembelih, kemudian darahnya dioles di pintu, ya, dan nanti malaikat maut itu akan pass over. Jadi melewatkan pintu-pintu yang dioleskan oleh darah anak domba. Anak domba tuh lem, saudara. Lem itu artinya kurang dari 1 tahun umurnya, ya. Jadi domba itu melambangkan kesucian, dan pengorbanannya itu melambangkan penyucian kita dari dosa-dosa kita. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, bahkan di Wahyu pun ada 9 referensi tentang anak domba yang menyatakan Kristus dalam kemenangannya kepada kita. Nah terus terang saudara, ini menarik bagi saya pengen mempelajari di dalam apa sih karakteristik domba itu, kenapa kok sampai semuanya diibaratkan sebagai domba, ya, termasuk kita. Karena dengan mengerti itu kita akan tahu, oh karakter yang Tuhan mau itu kita sebagai anaknya tuh seperti itu. Kita lihat ya berikutnya, ini yang pertama, slide berikutnya. Yang pertama, kalau saudara membayangkan domba, saudara pasti membayangkannya sendiri atau berkelompok. Berkelompok. Domba itu selalu berkelompok karena memang dia psikologisnya seperti itu saudara. Tujuannya tuh nomor 1, domba itu selalu pingin mempelajari perilaku dari teman-teman dombanya. Mirip kan sama manusia, manusia itu selalu follower ya. Jadi orang ngapain, ikut ngapain. Bisa kayak sekarang aja, kemarin ada film warna pink tuh.
Semua ngeposting warna pink. Saya jarang nonton film, saudara. Jadi pada saat di Instagram itu muncul pink-pink, saya bilang ini ada apa sih dengan ini? Oh, ternyata ada filmnya. Manusia tuh emang seperti, karena Tuhan yang menciptakan semuanya, saudara. Makanya Tuhan mendeskripsikan kita tuh pas banget. Oh iya ya, kita tuh emang domba banget. Dan yang kedua, tujuannya itu kenapa berkelompok? Untuk melindungi diri dari pemangsa seperti serigala. Ya, biasanya di malam hari. Dan makanya domba tuh kalau kepisah dari kawanannya stres, saudara. Dia nggak bisa kalau nggak ada orang. Maunya rame-rame berkumpul seperti saudara di sini, ya. Kalau sendirian keluar dia takut. Dan itu udah ada penelitiannya. Next, slide berikutnya. Nah, ini sama seperti kita kan, manusia itu kan katanya makhluk sosial. Ya, dia perlu berinteraksi, perlu bantuan orang lain, apalagi ibu-ibu, apalagi perempuan. Kalau enggak ngomong sehari 5.000, 10.000 kata, belum puas kayaknya. Jadi stres kalau misalkan enggak ada teman. Nah, ini hasil penelitian, saudara. Slide berikutnya. Nah, ini hasil penelitian, ini saya dapat dari satu jurnal kedokteran ya, dibilang bahwa tingkat kematian itu karena sendirian itu ternyata lebih tinggi daripada obesitas. Saudara, saya diizinkan Tuhan untuk membantu pasien-pasien yang bebannya berat-berat, saudara. Jadi yang berbeban berat biasanya berkumpul di klinik saya. Dan puji Tuhan hari ini saya meringankan beban berat yang lain, dan ternyata beban berat yang lain ini ternyata lebih tinggi, ternyata tingkat bahayanya dibandingin obesitas, karena itu tubuh ya saudara. Kalau beban berat yang saat ini kan beban berat roh dan jiwa. Jadi dibilang bahwa yang paling berbahaya itu adalah loneliness, kesendirian. Itu bisa stres, depresi, bahkan sehingga kematian dan menurunkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua itu tidak dikasihi, jadi merasa dibully, merasa dicuekin, itu bahaya banget. Apalagi sekarang zaman teknologi tuh bisa orangnya sendiri itu bisa chat, tahu ya saudara ya, bisa chat dengan sekarang teknologi AI itu berkembang pesat sekali, kecepatannya katanya 12 jam itu 2 kali kelipatannya. Saudara bayangkan kalau orang depresi kemudian dia chat dengan mesin seperti itu, apa yang terjadi? Kalau misalkan dia bilang, oh solusinya begini-begini, dia bisa ikutin saudara. Makanya kenapa kita perlu gembala yang baik, karena itulah tuntunan kita supaya kita tidak salah langkah saudara. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa saudara tidak sendirian dan saudara dikasihi saudara. Karena ada gembala yang baik yang selalu menyediakan apapun yang saudara perlukan. Slide berikutnya. Nah, kalau kita baca di Alkitab saudara, dikatakan di Yohanes 17 ayat 22, katanya, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kita itu karena anak Tuhan, makanya kita serupa dengan gambar dan rupa Tuhan, maka privilege kita itu mendapatkan kemuliaan, malaikat aja gak seperti itu saudara. Jadi sama seperti Bapa dan Roh Kudus adalah satu, demikian juga kita gerejanya sebagai anak-anaknya adalah satu. Karakteristik dari Tuhan itu unity saudara, makanya ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Demikian juga kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita adalah tubuh Kristus. Karakteristik Tuhan itu adalah unity, jadi Yesus sebagai kepala, kita gerejanya adalah tubuh. Jadi memang karakternya seperti itu saudara. Dan dengan unity mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh gembala sidang kita ya, itu visinya beliau dengan unity, pray, berdoa, pujian dan penyembahan, maka restorasi besar-besaran akan terjadi saudara. Apalagi di hari-hari terakhir ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran melalui Pentakosta ketiga. Jadi nanti akan ada kebangkitan generasi Yeremia. Ini saya lihat banyak anak muda di sini. Anak muda di sini pastinya akan bangkit menjadi generasi pemenang saudara ya, yang tidak akan punya kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan ya, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, karena itu yang dia mau. Sampai Injil ini diberitakan ke seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Dan ini ternyata visi dari gembala sidang kita sejak tahun 2013. Dan saya juga baru tahu ternyata hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, mereka tuh mempunyai visi everyone di 2033. Jadi artinya apa? Everyone, setiap dari kita akan mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Apakah itu berarti itu the end dari segalanya?
Bukannya pasti saudara, tapi bisa jadi menurut gembala kita. Jadi dari sini aja saudara bisa ngelihat bahwa sudah dekat saudara waktunya. Makanya kenapa kita harus selalu mengandalkan gembala kita, harus selalu bersekutu dengan dia. Pray itu artinya praise, ya. Pray itu bukannya kayak shopping list saudara. Kalau shopping list itu Tuhan, aku berdoa, aku mau plek 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 plek. Enggak saudara. Pray itu P, itu praise. Jadi makanya kenapa gereja kita ya itu banyak orang yang dipulihkan. Kenapa? Karena ada praise. Tuhan itu disenangkan dengan pujian dan penyembahan. P itu praise. R itu adalah repent. Artinya apa? Bertobat saudara. Jadi kita meminta maaf atas segala kesalahan yang kita telah perbuat ya. Dan as itu baru meminta apa yang kita inginkan. Dan Y itu yield. Artinya apa? Kehendaknya, bukan kehendak kita. Rencananya, his thought not my thought, his will not my will. Karena kalau rencana kita pasti terbatas saudara, kita harus tahu rencana Tuhan, baru kita bisa berjalan sesuai dengan arahannya. Makanya yang terpenting itu adalah doa. Makanya dibilang rumah Tuhan itu adalah rumah doa, bukan rumah untuk suatu pekerjaan sosial yang besar, bukan rumah untuk suatu kebaktian yang dengan tarian yang indah, bukan. Tuhan menyebut rumahku akan disebut rumah doa. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita cara berdoa saudara. Itu bukan hanya meminta, mungkin anak-anak muda di sini bisa belajar, oh kita mengagungkannya. Sama seperti kalau kita dengan Bapak kita, apa sih yang kita lakukan untuk dia? Kan kita tidak hanya minta, kita deketin dia, aduh papi, mami, cantik banget, cakep banget sih hari ini. Papi makasih ya udah dikasih ini, wah apa yang Tuhan gak berikan buat kita ya saudara. Dan dibilang bahwa kita harus saling mendukung, saling mendoakan supaya jangan ada satu orang pun yang ketinggalan. Makanya di Ibrani 10 dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, namun saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Ya, dan Rasul Paulus bilang seraya hari Tuhan yang semakin dekat. Padahal ini ngomongnya udah 2000 tahun yang lalu loh saudara. Apalagi sekarang udah 2023. Wah itu udah bukan dekat lagi, kita udah berada di ambang pintu. Dan kalau saudara tahu kita masuk bulan September, ini tengah-tengah September ini kita masuk tahun Ibrani 5784 ya, itu Pei Dalet. Dan Dalet, jadi bahasa Ibrani itu selalu angka tuh ada artinya. Dalet itu artinya pintu saudara. Apakah itu artinya Tuhan sudah berdiri di muka pintu, ya mengetok kita, mengetok rumah kita? Akankah aku menemukan iman di bumi ini? Ya, nah lawan dari unity itu adalah disunity. Nah karena kita berada di bumi ini dan pemimpin dari bumi ini adalah lawan kita. Makanya kenapa kekerasan ada di mana-mana, rasanya ketidakharmonisan dan rasanya semuanya sulit saudara. Karena memang bukan roh Allah yang memimpin, berbeda dengan roh Allah. Roh dengan tubuh itu selalu bertolak belakang. Makanya kenapa kita dalam Rasul Paulus bilang roh ingin apa tapi tubuh kita kepingin yang lain. Nah makanya dibilang anak-anak muda terutama pakailah perlengkapan senjata Allah. Dan yang di depan ini apa breastplate-nya? Righteousness. Righteousness itu holiness saudara. Harus kudus. Percuma kita pray, berdoa udah komat kami 2 jam, 1 jam. Kita ke gereja percuma kalau kita tidak kudus. Karena di sini ada jantung saudara. Kalau di kedokteran dia ada jantung. Ini yang akan menjadi tombak yang pertama, holiness. Kalau ini enggak ada, breastplate-nya enggak ada, setan pasti akan gampang banget nusuk ke dalam jantung kita. Wah itu kehidupan udah pasti akan berakhir saudara. Next. Nah ini yang ciri dari domba itu ya saudara. Completely rely on shepherd. Jadi artinya apa? Kalau kambing itu bisa hidup sendiri saudara. Tapi kalau domba nggak bisa. Jadi harus ada gembala yang menyediakannya. Jadi benar-benar bergantung pada gembala. Baik makanan, air, tempat perlindungan. Makanya kalau kita ada sampai sekarang itu bukan karena kehebatan kita, bukan saudara. Itu semua karena pemberian. Ya, karena domba itu nggak bisa cari makan sendiri. Dan di ayat pertama dibilang apa? Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi dicukupkan, bahkan kelebihan, karena memang karakter Tuhan itu overflowing. Nah pada zaman dulu saudara di Israel, makanan itu langka, jadi jangan bayangkan
oh itu kan padang rumputnya hijau semua. Enggak saudara, kebanyakan itu gembala itu harus bawa domba itu jauh ke tempat yang jauh baru dapat makan. Kecuali kalau musim hujan, ya. Dan kalau saudara lihat di gambar ini, itu kan ada sumur tuh di sebelah kanan. Nah, air itu nggak bisa langsung didapat gitu, jadi harus ngambil dulu dari sumur yang dalam, baru mereka bisa minum. Jadi saudara bayangkan, kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan, saudara. Ya, dan kita firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya dibilang bahwa completely rely on shepherd untuk dapat air maupun makanan. Artinya apa? Bergantung sepenuhnya, mengandalkannya. Kalau nggak ada gembala, ya domba nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi helpless ya. Nah, makanya kalau domba tersesat ya hilang udah. Kalau nggak mati karena kurang makan, kurang minum atau enggak diterkam sama serigala. Sama seperti kita. Makanya kadang-kadang kita suka berpikir, wah kita hebat, kita pintar, kita gelar S1, S2, S3, S4. Kita menarik, kita bisa berbicara depan orang banyak misalnya. Dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh itu yang musuh kita mau saudara. Musuh maunya itu kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Supaya apa? Supaya nggak ada hadirat Tuhan di situ. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu kita akan membatasi kekuatan yang seharusnya bisa lebih dari itu saudara. Dan kalau Tuhan yang bekerja, maka apapun juga akan luar biasa saudara. Tapi kalau manusia yang bekerja, itu nggak akan ada apa-apanya. Ya. Dan dibilang bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini artinya apa? Artinya kita diizinkan untuk beristirahat. Nah biasanya domba itu nggak bisa beristirahat, kenapa? Satu, karena takut akan keadaan sekitar, jadi banyak musuh di sana. Yang kedua, ketika ada lalat, jadi ada gangguan-gangguan kecil, ya dengan keberadaannya seperti itu. Ada parasit misalkan, bikin dia gelisah, ada nyamuk misalkan. Yang ketiga, gesekan apapun yang terjadi dengan domba-domba lain di kandang. Mungkin di dalam satu tempat kebaktian, satu gereja, mungkin kita bergesekan dengan teman-teman seiman kita misalkan, dan itu bikin kita kepikiran, isi dia kok begitu sih ya. Sedangkan kalau yang tadi takut dengan keadaan sekitar, mungkin dalam keadaan sekarang ya dunia bukannya bertambah baik tapi bertambah susah, dan kita merasa bahwa aduh nggak bisa tidur nih, stres, mikirin penyakit, mikirin kerjaan rasanya nggak beres-beres, mikirin bos misalnya ya, atau mikirin finansial kita, atau gangguan kecil di rumah, aduh misalkan nih si supir, si mbak kok nyebelin banget misalnya ya. Dan domba tidak bisa beristirahat. Dan yang keempat, domba tuh nggak bisa istirahat kalau lapar saudara. Sama kayak pasien saya tuh kalau lapar nggak bisa tidur, mereka harus makan katanya. Ya mungkin mereka domba ya. Di sini ada pasien saya, nggak ada, puji Tuhan. Mereka soal disuruh tidur pagian, berarti pagi-pagi kayaknya ibadahnya. Ya, dan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan mencukupkan, akan membaringkan di padang yang berumput hijau tanpa perlu takut kita kekurangan. Ya, yang penting apa? Kita fokus sama gembala, kita fokus sama Tuhan, itu akan mengatasi segalanya. Saudara ingat waktu pas Daniel di kandang singa, kalau dia fokus sama singa, nggak mungkin dia akan tertidur saudara. Kita baca di Alkitab dia tertidur, kemudian pagi-pagi dia raja manggil, oh ya saya ada di sini. Kalau dia fokus sama singa, mungkin Alkitab akan berkata, lalu Daniel akan menepi, kemudian pas raja lihat dicari-cari ternyata Daniel ada lagi manjat ke atas, kan nggak seperti itu. Dia fokusnya sama Tuhan, dia ngeliat ke atas, dia bukan ngeliat masalah saudara. Next. Nah ini saya mau ada satu video, saya cuma mau ngasih lihat ke saudara bahwa domba itu sangat-sangat helpless. Jadi artinya ketika domba itu, ini videonya belum bisa diklik ya, belum bisa jalan. Ketika domba itu jatuh tergeletak ya menghadap ke atas, dia nggak bisa bangun saudara. Kita lihat ya. But if you come near a field full of pregnant ewes and you find a sheep on its back like this, she's cast and can't get up. So she just needs flipping over. Ya, saudara bisa lihat ya. Jadi domba itu kalau dia terbalik saudara, dalam keadaan yang jatuh paling terpuruk, kebalik saudara badannya, itu dia nggak bisa bangun sendiri, harus gembala yang bangunin. Itu hopeless saudara, benar-benar helpless. Saya berasal bukan dari keluarga yang mampu saudara, ya kalau boleh sedikit saya saksikan, masa kecil saya tidak baik-baik saja.
kita kesusahan dan jangankan untuk punya rumah saudara, untuk makan aja susah. Kita nggak punya rumah, kita pindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Mami saya bilang, kamu harus masuk negeri, kalau nggak usah kuliah karena nggak punya uang. Itu pun juga hasil pemberian. Sampai akhirnya satu ketika kita numpang di rumah saudara karena nggak ada uang sama sekali dan kebetulan itu rumah nggak dipakai. Akhirnya kita numpang saudara, itu dalam keadaan sama sekali nggak punya apa-apa. Karena dulunya tuh orang tua saya jualan kue subuh di Senen. Saudara jangan bayangin toko ya, itu benar-benar cuma di emperan saudara. Dan sampai akhirnya satu ketika karena krismon akhirnya nggak bisa jualan kue lagi dan kita pindah-pindah kontrakan sampai akhirnya nggak punya uang sama sekali. Akhirnya kita nebeng. Nah dalam keadaan nebeng itu udah nggak ada lagi tempat untuk bikin kue. Akhirnya papi mami saya jualan restoran Padang saudara. Itu bukan restoran Padang besar, cuma restoran Padang kecil. Kira-kira berjalan sekitar 1 tahun, itu cuma bisa cukup untuk kami hidup hari demi hari mengandalkan Tuhan. Satu ketika rumahnya mau dijual saudara, dan saat itu mami bilang, wah gimana ini? Saya kebetulan juga pelukis saudara, saya bilang sama mami, gak usah takut Mi, nanti kakak bisa kok ini bantuin. Murid saya cuma 6 saudara, dan kita nggak tahu harus pindah kemana, itu dalam keadaan sangat terpuruk, terbalik. Itu benar-benar udah nggak ada apapun yang kita punya. Kalau sebelumnya masih punya untuk bayar uang kontrakan, ini nggak punya saudara. Setelah itu akhirnya kita cari yang murah ya, dan akhirnya kita dapat rumah tusuk sate. Itu sudah nggak layak huni sama sekali, begitu kita masuk itu wah gelap banget karena murah saudara. Dan Tuhan sediakan semuanya, Tuhan sediakan uang untuk bayar uang mukanya, jadi udah kontrak, dicicil lagi, bisa bayar uang muka. Dan Tuhan cukupkan. Dan setelah itu, dari situlah titik balik saudara. Dan kalau saudara mau tahu di mana sih rumah tusuk sate itu adalah tempat saya praktek sekarang saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Jadi ketika saudara dalam keadaan paling terpuruk, jatuh, dan rasanya udah nggak mampu lagi, saat itulah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya saudara. Next. Nah contohnya saudara, kalau saudara lihat di Alkitab ya, misalkan Daud, seringkali kita baca bahwa kehebatan mereka itu bukan karena mereka saudara, tapi karena Tuhan yang tolong. Kalau kita lihat Daud itu kan juga penggembala domba. Memang dulu pekerjaan menggembalakan domba itu pekerjaan yang paling rendah. Jadi kalau di satu keluarga misalnya dari anak-anaknya ya, biasanya perempuan yang disuruh mengembalakan domba. Karena anak laki itu biasa disuruh jadi prajurit gitu. Nah kebetulan di Daud ini karena kakak-kakaknya itu laki-laki dan Daud itu yang terkecil dan tidak ada gestur sama sekali untuk menjadi seorang prajurit yang dianggap paling rendah. Makanya Daud dijadikan sebagai penggembala domba oleh ayahnya. Nah satu ketika Samuel itu diminta Tuhan untuk datang ke rumah Isai, itu ayahnya Daud, untuk mengurapi anaknya Isai untuk menjadi raja. Akhirnya datanglah Samuel ke sana, tuh Samuel ngelihat Eliab, saudara, itu putranya yang tertua, kakaknya Daud yang paling tua. Dia pikir pasti ini nih yang disuruh Tuhan jadi raja, mungkin karena ganteng, tinggi ya. Ternyata kata Tuhan bukan. Akhirnya Isai bawa lagi putranya yang berikutnya Abinadab. Itu juga keren, kata Tuhan bukan yang ini. Terus bawa lagi yang ketiga, Syama namanya. Kata Tuhan bukan yang ini. Sampai akhirnya 7 putranya dibawa satu persatu, Tuhan bilang bukan. Sampai akhirnya kata Samuel, masih ada gak sih anak kamu satu lagi atau gimana? Oh ada, mana? Itu lagi gembalain domba di belakang. Gak ada postur, gestur sama sekali untuk menjadi raja saudara. Tapi Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Begitu Daud keluar, apa yang Tuhan bilang? Ini dia, urapi dia, tuangkan minyak di atas kepalanya dan Tuhan mengurapinya sebagai raja. Demikian juga ketika Daud mengalahkan Goliat, apa bedanya ketapelnya dia dengan ketapel orang? Karena ada perkenanan Tuhan di sana saudara. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita yang membuat kita menjadi pemenang. Bukan saudara, tapi karena ada Tuhan di dalam kita. Karena ada Tuhan yang bersemayam di dalam kita, intimacy relationship. Relationship itu bukannya kita pergi ke gereja hari Minggu, bukan saudara. Bukannya kita baca firman, bukan. Intimasi itu adalah suatu hubungan yang terus menerus
He remain in me and I remain in him. Jadi continually, bukannya mendekat, tapi melekat saudara. Baru semua kuasa Tuhan, otoritas itu akan masuk ke dalam kita dan kita akan berbuah banyak dan kuasa Tuhan ada di dalam kita. Jadi bukannya kayak teh celup ya saudara, teh celup tahu ya? Celup hari Minggu keluar hari Senin, nanti hari Selasa ibadah celup. Terus keluarnya nggak bisa saudara, itu nggak bisa menghasilkan buah. Yang Tuhan minta itu adalah hidup intim dengan Tuhan setiap hari. Intim itu artinya apa? Bukannya sekali-sekali, tapi continually, terus menerus pagi ke malam renungkan firman Tuhan, siang dan malam. Itu yang bisa membuat kita menghasilkan buah dan kita bisa melaksanakan amanahnya, pekerjaan yang agung untuk memberitakan Injil kepada seluruh orang di muka bumi ini. Ya, nah makanya Raja Daud berkata apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ya, saya yakin anak-anak muda di sini juga seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi generasi ke generasi. Orang tua saya orang tua yang cinta Tuhan saudara, dan saya yakin dan percaya kalau saya boleh ada di sini hari ini begini, itu karena Tuhan dan karena orang tua saya yang mengasihi Tuhan. Next. Nah, di ayat 2 dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ini artinya air kehidupan saudara. Seperti yang dikatakan di Yohanes 7, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Air itu melambangkan Roh Kudus. Dan Yesus bilang, siapa yang meminumnya akan hidup selamanya. Tapi harus bersandar sepenuhnya kepada Dia, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya. Nah kalau di zaman dulu, hanya orang-orang spesial saudara yang dikasih Roh Kudus. Misalkan nabinya, untuk melakukan mujizat. Namun di hari terakhir ini, wah saudara, beruntung sekali kita sebagai generasi terakhir. Kenapa? Karena setiap dari kita bisa menerima Roh Kudus. Apalagi sekarang saudara, yang Gembala Sidang kita bilang akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran Pentakosta ketiga. Namun kitanya harus aktif. Seperti di ayat ini apa? Dia membimbing, tapi kita harus mencari Dia. Carilah maka akan ditemukan, ketoklah maka akan dibukakan. Gak bisa kalau kita gak nyari. Ya, harus kita yang aktif, baru Tuhan akan tunjukkan. Next slide. Nah ini dikatakan bahwa Alkitab mencatat apa? Mari datanglah, jadi bukan cuma haus tapi juga semua yang berbeban berat. Saudara ingat kisah 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus? Saat itu murid-muridnya diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil, ya, dan Tuhan memberikan kuasanya untuk supaya dimampukan mereka untuk memberikan Injil. Jadi Tuhan tuh kalau meminta kita melakukan sesuatu, itu pasti diperlengkapi kok saudara. Jadi bukan saudara sendiri gitu, tapi ada Tuhan yang menyertai saudara. Nah, ketika mereka pulang dari pelayanan, mereka kecapean dan banyak orang yang mengikuti mereka. Ada 5.000 orang, laki-laki dewasa. Mungkin kalau sama istri dan anak mungkin ada kali 15.000 orang. Dan Tuhan bilang apa? Mereka kasih makan katanya. Kamu punya apa? Kata muridnya apa? Saya nggak punya apa-apa. Kita cuma punya nih dari anak kecil, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Sedikit sekali. Terus Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan bilang ya udah deh, nggak bisa apa-apa ini? Enggak. Tuhan bilang, mari, ayo datang kepadaku, aku akan memberi kamu makan. Dan itu diterima oleh Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur, praise and worship. Jadi doa dan mengucap syukur, dan kita letakkan apa yang kita punya ini ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan, Allah yang maha mempunyai semuanya itu melipat gandakan saudara. Saya bukan seseorang yang memiliki apa-apa, tapi dalam keadaan apapun, dalam semasa musim kehidupan saya, baik di masa susah, di masa apapun sampai sekarang, saya bersyukur saudara. Saya diajarkan oleh orang tua saya untuk mengucap syukur. Ketika saat itu tidak ada uang buat makan, setidaknya kita masih bisa hidup. Ketika saat itu tidak ada tempat untuk bernaung, kita bilang makasih Tuhan, setidaknya ada orang yang mau meminjamkan. Tidak ada satu kali pun kita ngeluh. Dan kita doa, kita bawa ke hadapan Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan maunya seperti itu saudara. Kita gak usah minta sama Tuhan, Tuhan tolong cukupkan ini saya kekurangan. Tuhan udah tahu kok. Yang penting kita menyatakan
Dan kita percaya janjinya. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu hari ini Engkau telah cukupkan. Ayah mana yang tidak terbuka hatinya, saudara? Ketika kita melakukan, yang penting kita taat seperti muridnya. Mereka taat untuk melakukan tugasnya, memberitakan Injil. Mereka kembali kelelahan. Tuhan yang baik, gembala kita yang baik akan memenuhkan, saudara. Dan Allah kita itu Allah yang overflowing. Jadi bukan dicukupkan, dilimpahkan. Saudara tahu ada berapa sisa? 12 bakul. Jadi 1 rasul, 1 goodie bag, saudara. Saya termasuk orang yang senang bikin goodie bag. Jadi pas ngelihat ini, saya yakin dan percaya ternyata sifat Tuhan kita itu sama ya. Nah, di ayat 3 dikatakan juga bahwa ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan tuh artinya memulihkan, saudara. Akhirnya mengembalikan ke posisi semula. Makanya dibilang di Yeremia apa? Aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan lukamu. Saya sengaja tampilkan ini, kenapa saudara? Saya ingin bersaksi kepada saudara, anak saya yang nomor 1, PJ namanya. Dia tuh sangat sehat, usianya 10 tahun, anak laki-laki ya. Saya punya anak 3, laki-laki, perempuan. Tuhan kasih yang terakhir perempuan. Nah, anak yang pertama ini sehat banget. Dia enggak pernah kejang. Tidak pernah seumur hidupnya kejang. Dia demam 41 derajat juga tidak kejang, saudara. Satu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, toto dia kejang. Ternyata itu sudah yang kali kedua. Dan kejangnya tuh serem banget, semua badan. Jadi ini kaku, mata ke belakang, ini ngegigit. Wah, ini semua serem banget, saudara. Saya nggak pernah ngelihat kayak begitu. Dan ternyata itu yang kali kedua. Jadi selama sebulan setengah itu diantaranya ada kejang-kejang kecil. Entah matanya lah gerak sendiri, nanti sebelah sininya kaku. Pokoknya sering. Wah, pas saya ngelihat saya takut banget, saudara. Akhirnya saya panik, saya bilang sama asisten saya bilang, wah saya nggak bisa pelayanan deh. Kebetulan waktu itu pelayanan banyak banget. Wah, batalin deh, ini otak saya nggak sanggup. Saya cari semua dengan kemampuan, mengandalkan kemampuan manusia, saudara. Meskipun saya dokter sekalipun, tapi kan itu bukan bidang saya. Saya cari ini kejang penyebabnya apa, obatnya apa. Tambah dicari, tambah stres, saudara. Beneran, bukan tambah damai sejahtera, tambah stres. Akhirnya Tuhan ingatkan, waktu pas kita mau berangkat ke Singapura karena mau EEG, MRI, di airport Tuhan ingatkan, kamu ngapain kepusing-pusing, toh percuma kan? Kamu cari setengah mati juga kamu gak akan bisa dapetin jawabannya. Saya bilang, iya Tuhan, saya gak ngerti apa-apa. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya taruh beban ini di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kuasa darah anak domba Allah yang kudus sudah membayar segala kesakitan. Tidak ada lagi apapun yang ada di diri PJ. PJ sudah sembuh, kuasa darah Yesus sudah memulihkan, menyembuhkan. PJ, kamu gak ada apa-apa, you are healed already. Yang penting faith, believe. Gak ada apa-apa PJ. Akhirnya karena udah terlanjur beli tiket, kita pergi ke sana, kita EEG, MRI, karena anak kecil boleh ditemenin, saudara. 1 jam MRI, tahu apa yang saya lakukan? Saya bukan doa meminta, saudara. Saya berdoa berterima kasih sama Tuhan. Thank you God, you healed my son. I love him so much. Terima kasih Tuhan udah menyembuhkan. Saya praise and worship selama 1 jam. Setiap hari kita doa sama PJ, kita bilang, kuasa darah Yesus lebih besar dari apapun penyakit atau kesulitan yang ada di dalam PJ. Dan akhirnya saya melakukan bagian saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya serahkan ke hadapan Engkau yang bertindak. Sedangkan saya ngerjakan bagian saya harus siapin khotbah, saudara. Karena saya bukan pengkhotbah, kalau saya mau khotbah saya harus mempersiapkan. Saya orangnya detail, jadi dipersiapkan, saya fokus dengan itu saya serahkan ke hadirat Tuhan. Nah, ketika MRI udah selesai, karena terus terang waktu pas ketemu neurolognya pertama, dia bilang gini, Ibu nanti ini kalau ini begini-gini obatnya ini, begini-gini obatnya ini efek samping. Aduh, saya tambah stres, saudara, beneran saya dengerin aja. Dan akhirnya pas udah selesai MRI, tiba-tiba si PJ duduk, tahu dia bilang apa? Mom, my right hand. No PJ, gak ada apa-apa. Aduh saudara, secara tubuh ya, itu pasti imannya langsung gek. Perasaan udah 1 jam ini praise and worship kok begitu lagi. Teman saya peluk dia, saya bilang, no PJ, Jesus is bigger than your sickness. Jesus is heal you already, enggak ada apa-apa. Dan memang enggak ada apa-apa, saudara. Nah, 2 hari kemudian kita ketemu lagi sama neurolognya. Dokternya bilang gini, Ibu ini dari EEG-nya semuanya normal. MRI-nya gimana? Terus kata dia, sebelum masuk tuh aduh saya sakit perut, saudara, beneran saya sakit perut. Saya nawar sama Tuhan, Tuhan jangan ada 1 obat pun yang dikasih ke PJ, kasihan dia, kasihan, udah nawar, udah kita tahu bahwa udah sembuh, nawar lagi. Terus kata dokternya bilang gini,
MRI-nya juga normal Ibu, ini nggak ada apa-apa, beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan saudara. Lalu akhirnya suami saya tanya, jadi kenapa dok? Kata dia, nggak tahu, ini baik-baik saja kok. Dan kalau EEG itu kan harus diceknya yang paling bagus 24 jam setelah kejadian. Nah ini kurang dari 24 jam, jadi harusnya kelihatan di situ saudara. Nah ini enggak saudara, jadi Tuhan kita luar biasa ya. Ketika pulang, kita pulang dengan sukacita dan saya bilang, PJ, you experience God. God heal you already. Dan mbak yang di rumah bilang gini, Ibu, PJ tuh sekarang kok jadi lebih sehat ya? Kok pecicilan, kemarin dia jatuh 2 kali saudara karena main bola. Ternyata Tuhan itu kalau memulihkan, itu tidak setengah saudara, tapi full restoration. Jadi dipulihkan saudara, itu yang dimaksud di ayat ini. Ya, next. Nah, dibilang bahwa ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini ada 3 aspek saudara. Kita dituntun, di-guide, di jalan yang benar. Bukan jalan yang nyaman, tapi jalan yang benar. Makanya kenapa kadang berliku. Perjalanan hidup saya nggak gampang saudara, sangat berliku. Tapi begitu kita berjalan di jalannya Tuhan, di rencananya Tuhan, kita mengerti waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Ya, karena itu kita harus mengandalkannya. Tuhan udah kasih kok firman-Nya. Kalau kita penuhi tubuh kita dengan firman-Nya, kita akan tahu Tuhan tuh mau kita kemana. Tapi kalau kita nggak baca firman-Nya, ya mana kita tahu ya saudara. Dan kenapa harus di-guide? Karena domba itu penglihatan ke depannya nggak bagus. Domba itu bagusnya penglihatan ke samping sama ke belakang. Makanya seringkali kita tuh nggak bisa fokus ke depan. Seringkali kita tuh ngelihatnya ke kiri ke kanan. Rumput tetangga lebih hijau, nanti dia punya apa, kita bilang ih kita juga harus punya dong. Nanti yang ini pakai baju apa, diliatin, apalagi perempuan ya ibu-ibu, dari atas sampai ke bawah. Hal-hal yang saat ini, padahal harusnya fokus kita ke depan. Dan domba memang nggak bagus penglihatan ke depan, makanya harus di-guidance. Tapi telinga domba tuh bagus saudara. Kita lihat satu video ya, next. Ya, ini jadi orang yang bukan gembalanya manggil domba, dombanya nggak dengar saudara. Ini percobaan yang ke-1. Nah ini orang yang berikutnya. Dombanya nggak mau datang ya. Nah ini juga, ini bukan gembalanya saudara. I love this. Ini gembalanya saudara. Look at them. Maka dibilang kamu adalah domba-dombaku, aku adalah Allahmu. Dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya saudara. Keren ya. Makanya kalau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, gembala kita yang baik. Makanya kalau Tuhan panggil saudara, saudara harus tahu itu suara Dia. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, saudara nggak akan kenal bagaimana karakternya Dia, bagaimana sikap Dia kepada Daud misalnya, kepada Musa. Kalau kita mengenal Dia, kita tahu oh ya itu suara Dia. Dan kalau Dia panggil, kita nyanyi satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa saudara? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, jadi harus dijawab, ya Tuhan, aku mau hidup seturut dengan firman-Mu. Bukannya justru, enggak Tuhan, enggak mau, atau enggak pas ditanya sama Tuhan kita bilang,
Ini suara Tuhan apa suara hati ya? Karena kebanyakan nonton drakor saudara, jadi nggak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, atau jangan-jangan mana suara iblis. Next. Next lagi. Ya, nah ini adalah dibilang bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak akan takut bahaya. Karena kenapa saudara? Karena yang namanya domba tuh selalu ngikutin gembala kemanapun ia pergi. Karena mereka tahu kalau sama gembala mereka pasti akan aman. Nah yang setan takutkan saudara, itu bukannya saudara pergi ke gereja, saudara melayani Tuhan sebagai asyir, imam musik, WL, itu gak takut saudara. Saudara berbuat baik kepada orang yang gak takut. Yang setan takut, yang musuh kita takut itu apa? Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau ada gembala bersama-sama dengan domba, itu yang dia takut. Dia tidak takut saudara. Dia takutnya Allah kita yang besar yang ada bersama-sama dengan kita. Makanya kenapa kita harus selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan Roh Kudus bertahta di dalam diri saudara. Next. Nah biasanya kalau malam itu serigala tuh datang saudara. Makanya biasanya gembala itu masukin domba tuh ke dalam suatu kandang. Kandangnya tuh dulu kayak begini. Makanya dibilang aku adalah pintu masuk kepada domba-domba itu tuh. Itu ada di dalam, aku adalah pintu masuk. Tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam kandang itu adalah surga saudara. Selain melalui aku, karena gembala yang baik itu akan selalu berada di sana untuk memprotek saudara domba-dombanya ya. Next. Nah ini adalah gada dan tongkat ya. Jadi gada itu kalau ada musuh dilempar sama si gembala untuk menghindari musuh, dan tongkat itu buat ngelus punggung domba saudara, dan juga untuk ngebantu ngebimbing domba yang keluar. Kadang-kadang ada domba yang salah arah gitu, keluar dari jalur, Tuhan tegur, ayo sini. Kalau masih belum peka juga pakai itu tuh cantolan yang begitu saudara, lihat ya. Itu ditarik telinganya agak sedikit, ditarik lehernya agak sedikit keras, biar dombanya tuh balik. Nah ini mengingatkan apa? Kita tidak pernah ada di luar jangkauan Tuhan. Tuhan itu multidimensi saudara, jadi ada di mana-mana dan dia is in control. Jadi saudara enggak usah takut sama sekali dengan segala problem kehidupan saudara. Karena kenapa? Tuhan ada di situ dan He knows. Yang penting apa? Mau nggak kita melekat dengan dia? Mau nggak kita dibimbing oleh dia? Karena Tuhan udah ada di sana, ya. Next. Nah, kalau domba itu tersesat, domba itu nggak akan hidup lama, saudara. Itu pasti akan kelaparan, kehausan, atau dimakan sama serigala. Ya, makanya dibilang musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, lebih memilih jalan sendiri daripada jalannya Tuhan. Ya seperti Adam, manusia pertama, upahnya apa? Mati. Dan itulah yang iblis mau, bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ya kita bangga karena kita pintar, karena gelar kita banyak, karena koneksi, karena hikmat kita, kekayaan kita, jabatan kita, mengandalkan diri kita, itu gak akan bisa saudara. Itu akan membatasi kuasa Tuhan. Kita harus mengandalkan gembala kita yang baik. Next. Nah dikatakan di sini, Tuhan itu akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini bukan di sorga saudara, ini di bumi. Ini artinya apa? Di hadapan musuh-musuh kita, orang yang gak suka mungkin sama kita, Tuhan akan memperlihatkan bahwa aku menyertai dia. Dia akan menyediakan hidangan, akan memberkati kita berkelimpahan. Di saat orang kesusahan, kita kelimpahan saudara. Di saat orang padang gurun, kita padang yang berumput hijau. Bukan karena kuatnya kita, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita, karena ada gembala. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini artinya Roh Kudus saudara. Ya kalau dulu minyak itu dikasih ke domba tuh untuk merawat bulu-bulunya. Jadi supaya nggak ada pengganggu yang lewat. Dan kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya udah pasti semua lewat saudara. Orang juga akan ngelihat nih kok ada kemuliaan yang berbeda di diri saudara. Ya dan yang ketiga pialaku penuh melimpah itu artinya overflowing. Dan kita bisa melihat apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Next. Nah ini Daud makanya bilang bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jadi bukan kita yang cari saudara, diikuti oleh berkat seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bahasa Inggrisnya surely. Surely itu artinya gak ada keraguan atau ketidakpastian. Daud sepenuhnya yakin apa yang tertulis di situ,
Komitmen Tuhan itu adalah ya dan amin saudara. Semua yang dicantumkan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran, the truth. Kebenaran itu artinya gak bisa disangkal. Misal 1 tambah 1 sama dengan 2. Meskipun kita maunya 3, gak bisa. Karena memang itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang namanya kebenaran. Jadi kalau Tuhan bilang aku akan menyertai engkau, mencukupkan engkau. Bagian kita itu bukannya berusaha, percaya saudara. Itu karena kita anaknya, jadi udah ada di sana saudara, udah ada di sana bagian kita tinggal bersama dengan Allah kita dan kita faith, percaya kepadanya maka itu akan diberikan kepada kita. Dan yang penting apa saudara, kita taat. Kita harus taat apapun yang gembala kita suruh, kita ikuti saudara. Saya kalau sebelum menyampaikan firman saya pasti tanya, Tuhan apa sih yang kira-kira perlu saya sampaikan di sini? Kita harus doa saudara. Karena bukan rencana kita yang terjadi, tapi rencana Tuhan. Dan Tuhan itu pasti akan menjawab doa umatnya. Dengan sesuai kehendaknya, sesuai dengan waktunya. Karena rumah Tuhan itu adalah rumah doa saudara. Dan kita harus mengedepankan holiness, kita bertobat. Karena Allah kita itu adalah kudus. Dan kita mengambil bagian dari rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, baru perkenanan Tuhan turun dan Injil kerajaan Tuhan akan diberitakan di segala bangsa. Dan bukankah itu yang harus kita lakukan di akhir zaman? Karena banyak anak Tuhan sekarang yang tertidur saudara, sementara lawan kita itu kecepatannya udah eksponensial. Setiap 12 jam itu ada satu berlipat pengetahuan, sedangkan kita jalan di tempat, kita nggak sadar bahwa ini udah sangat dekat waktunya dan bukan saatnya lagi kita main-main dengan Tuhan. Itu udah saatnya itu kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi lagi saudara. Ya, dan yang terpenting lagi adalah kita harus unity, menjadi satu, karena tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dan Bapa dan Yesus sebagai putra dari Allah Bapa, karena kita adalah suatu tubuh kesatuan di dalam Kristus ya, dan kasihnya yang membuat kita ada sampai sekarang saudara. Next. Nah ini yang tadi saya bilang, September ini kita masuk Peidalet ya 5784. Itu kalau saudara lihat yang pertama tuh Alep, yang kedua Bet, ini Gimel tuh melangkah yang kemarin saudara ya, dari September lalu sampai September ini, tanggal 16-17 ini kita akan masuk tahun yang baru yaitu Peidalet, dan artinya pintu. Akankah Tuhan menemukan iman di bumi ini? Akankah Ia menemukan iman di sini saudara, di anak-anak muda ini? Semoga kita sama-sama saudara ditemukan setia dan kita menjadi pemenang dan kita tidak ada yang ketinggalan saudara ketika Dia datang. Dan saya sendiri pribadi ketika Ia datang, saya ingin mengatakan terima kasih Tuhan, dan saya ingin mendengar Dia bilang bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik anakku. Bukankah itu yang mau kita dengar dari Dia sebagai gembala kita yang agung? Dia menerima kita berjumpa muka dengan Dia. Itu ada suatu pengalaman yang indah, saudara. Next. Makanya jadikan ayat ini sebagai rema, saudara. Ini bukan cuman ayat yang berlalu begitu saja, namun ini adalah kebenaran, saudara. Tuhan gembala yang baik, itu yang akan mencukupkan, menyediakan, memulihkan semua, saudara. Next. Ya, Jehovah Rohi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Rafa, Sitkenu, Syama, Nisi, Mekades, El Shaddai, dan El Olam. Puji Tuhan saudara, semoga kita dikuatkan dengan firman ini. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang mana akan membawakan suatu berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Saat kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Tidak berkuasa atas keluarga kita, kesehatan kita, bisnis kita. Iblis telah dikalahkan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati kita melalui anggur dan juga roti. Tapi Tuhan mau kita makan dengan yang benar. Bila saat ini kita diingatkan Tuhan ada kesalahan yang kita lakukan, ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, akui di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Ada Bapak Ibu yang belum menerima roti? Semua sudah? Yuk saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Tahun 2023 ini alami terobosan yang baru. Kau akan naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima, terima,
Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua Tuhan. Engkau mengasihi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Kau berkati setiap keluarga-keluarga. Para suami mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri mari angkat kedua tanganmu. Tuhan kau juga berkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Bapa engkau pimpin setiap langkah mereka. Pakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bawa terus mereka naik dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam kuliah mereka, pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Jagalah kekudusan. Engkau adalah generasi yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan siapkan pasangan yang sepadan bagimu. Para single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati untuk masuk dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tabur Tuhan. Melalui hamba-Mu Dr. Cici yang Kau pakai dengan luar biasa di tempat ini. Kami diingatkan untuk kami terus bersandar oleh kekuatan-Mu. Kami gak mampu Tuhan untuk jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menuntun kami di setiap saat Tuhan. Dan biarlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Kau pakai kehidupan Dr. Cici Tuhan. Kau pakai pekerjaannya, keluarganya. Kau pakai dengan luar biasa. Menjadi berkat dimanapun ia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hikmat marifat-Mu juga turun atasnya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka alami sepanjang minggu depan ini Tuhan, Engkau menyertai. Engkau ada bersama dengan kami semua. Hikmat marifat-Mu juga menyertai setiap putusan-putusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertanya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom saudara.
Beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.